daratan negeri Dewata, surga dunia bagi para wisatawan. Pulau yang menawarkan berjuta keindahan, alamnya, budayanya, dan yang tak kalah menarik, petualangannya. Mulai dari ekstrim sport di pantai, aktivitas bawah laut, hingga serunya petualangan ekstrim membelah rimba belantara, semuanya akan menjadi menu petualangan dalam Adventura. Jakarta masih pagi kala saya beranjak untuk meninggalkan ibu kota yang penuh hiruk-pikuk ini untuk memulai rangkaian panjang petualangan saya ke Pulau Dewata. Selangkah demi selangkah, kaki ini terus berjalan menyusuri lantai bandara menuju tangga pesawat yang telah menanti saya di apron. Tak sabar rasanya hati saya menanti saatnya burung besi ini membawa saya terbang ke pulau tujuan. Hingga akhirnya roda pesawat saya pun lepas landas meninggalkan kota Jakarta. Dan itu artinya indahnya Bali sudah di depan mata. Hampir 2 jam menikmati pemandangan dari angkasa, tak terasa akhirnya kaki saya pun berhasil menapak di tanah para dewa. Yo Bali man. Perasaan gembira berpadu sempurna dengan gejolak adrenalin dalam darah saya untuk segera melahap semua menu petualangan khas pulau ini. Sudah bukan rahasia lagi kalau Pulau Bali identik dengan pantainya. Maka di hari pertama saya mengunjungi pulau ini, rasanya akan lebih afdol kalau saya melemaskan urat-urat syaraf terlebih dahulu dengan menikmati hembusan angin pantai. Benar saja, sekujur tubuh saya pun mulai merasakan ketenangan goyangan angin pantai. Mata pun ikut dimanjakan dengan pemandangan yang menyegarkan. Rasanya hal ini juga yang dirasakan oleh semua makhluk yang ada di tempat ini. Benar-benar sempurna. Wow, nice place to surf here. Nice place, huh? Yeah. Nice place, very nice place, man. Yeah. I've been surfing in Java and playing bodyboard, but You surf also? yeah, I surf also. Where are you from? I come from Jakarta, but I'm half French. Je suis français, moi. Ah, t'es français? Oui. Ah, Comment t'appelles? je m'appelle Léo. Et toi? Mathieu. Mathieu. Ok, Mathieu. J'ai le nom indonésien. Qui? Parce que saya bicara bahasa Indonesia. Oh, bisa bicara bahasa Indonesia? Oh, sudah lama di Indonesia? Sudah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Ada nama kapan saya di Jawa ada nama saya Mamat di Jawa. Oh, Mamat. Oke, Mamat. Bagus namanya Mamat ya. Iya. Oke, Filosof. ya saya suka surfing, di filosof. Saya ke Bali pingin coba ada adventure. Kalau Oke. ada mungkin coba ya quelque chose à Bali. Oui, il y a. Attends, il y a le bodyboard, le surf, il y a le longboard, il y a le rafting, il y a le kitesurf aussi. Kitesurf. Oh,
di Jambi itu yang pakai ini ya? Ya, Apa? Parachute ya? Apa bahasa Indonesia? Layang-layang. Layang-layang ya, pakai layangan. Ya. Oke, di mana bisa main itu? Di sana. Di Sanur. Kamu juga coba? Sudah Bikin coba? coba saya besok. Ayo. Bisa ya? Saya tidak tahu man. Belum coba. Oh, kamu belum coba juga? Kalian saya. Oke, onese. Kita ke ya Dema akhirnya. Sebelum matang. Pagi ya? Pagi, Pak. Pagi. Oke. Saya main dijemput kamu. Saya Oke, punya ada motor ya? Ada motor. Oke dong, sekul. Kita Oke. point bahasa no. Oke, sama. Sekul Oke. man. Leo. Wah, Mamat ya? Oke, nama Leo. Oke, sunset gimana enak? Sunset ya buku Ada- di sini ya buku nongkrong. Dia statement. Oke. Punya teman di sana. Oh, ada teman. Oke, let's go. Wah, rasanya keberuntungan menyertai saya. Baru di hari pertama saya berada di Bali, tak disangka saya langsung bertemu dengan Mamat yang dengan penuh antusias menawari saya untuk mencoba kitesurfing. Berselancar dengan menggunakan layang-layang. Seperti apa ya? Melihat atau membayangkan bentuk olahraga ini saja saya belum pernah, apalagi sampai mencobanya. Rasa penasaran sepertinya membuat saya semakin tak sabar untuk menunggu hingga esok hari. Oke lah, sekarang lebih baik saya melewatkan hari ini bersama teman baru saya ini, sambil bersantai menikmati sunset yang indah di tepi pantai Bali. Hingga hari yang indah ini pun berlalu bersama tenggelamnya sang bola api dalam batas merah hitamnya horizon di ujung barat pantai ini. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapa-ngapain, mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan. Tangkap kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa.
Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Hangatnya mentari menyambut pagi pertama saya di Pulau Dewata. Dan dengan hati gembira penuh semangat, saya ditemani Mamat untuk menyambut tantangan pertama saya di pulau ini, mencoba kitesurfing. Segera kami berdua memacu motor trail bermesin 250 cc milik Mamat ini menyusuri jalanan kota Denpasar. Tujuan kami kali ini adalah menuju daerah Pantai Sanur yang terletak di sebelah timur kota Denpasar. Tak seperti Pantai Kuta atau pantai-pantai yang lain di Pulau Bali, konon pantai ini memiliki ombak yang tenang sehingga tidak cocok untuk dipakai surfing. Akan tetapi, ada aktivitas lain yang tak kalah menantang yang ditawarkan di tempat ini. Dan inilah yang menjadi tujuan saya. Bali Kitesurfing School. Disinilah semua wisatawan yang berkunjung ke Bali bisa belajar dan menikmati permainan kitesurfing. Konon disinilah untuk pertama kalinya pada tahun 2007, kitesurfing diperkenalkan di Bali oleh Giancarlo Avancini, pria asal Italia yang telah menetap dan menikahi seorang wanita Bali bernama Yoskana. Sedangkan untuk sejarah kitesurfing sendiri berawal dari tahun 1800-an, kala George Pocock, seorang pria asal Inggris, mencoba menggunakan layang-layang sebagai penggerak kereta di daratan serta perahu di air. Pada tahun 1903, seorang perintis penerbangan yang bernama Samuel Cody merancang sebuah layang-layang yang dapat mengangkat orang dalam perahu kanvas kecil menyeberangi Selat Inggris. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya kitesurfing. Hingga pada tahun 1990, seorang pembuat layang-layang asal Selandia Baru yang bernama Peter Lynn mulai mempopulerkan kite buggy yang menggunakan papan beroda 3. Tak perlu waktu lama untuk membuat kite buggy mendunia. Hingga inilah yang kemudian diaplikasikan pada papan wakeboard di air menjadi kitesurfing. Wah, melihat aksi dari turis-turis yang asik bermain kitesurfing di pantai ini, sepertinya ini adalah permainan yang mengasihkan. Dari jenis papan selancar yang mereka pakai, sepintas olahraga ini mirip dengan wakeboarding. Yang membedakan hanya pada penggunaan layang-layang sebagai penghimpun angin untuk menghasilkan tenaga pendorong yang menarik papan selancar. Akan tetapi, saya masih belum bisa membayangkan tingkat kesulitan bermain kitesurfing ini. Untuk lebih jelasnya, mending saya langsung menemui Blikadek, selaku founder sekaligus instruktur kitesurfing di sini. I got the dynamo abolition, the pole position, automatic transmission with low emissions. I'm a brand new addition to the old edition with the love unconditional. And I'm a drama abolitionist, damn no opposition to my proposition. Half of a man, half magician, half a politician, holding the mic like ammunition. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Selamat pagi. Bagus. Ya. Siapa namanya? Nama saya Bande. Oh, Bande. Ya. Oke. Ini lagi mau main apa ini? Kitesurfing itu ya? Ya. Sama bentuknya sama wakeboarding ya, saya pernah nyobain wakeboarding waktu itu. Ya. Ini sama boardnya? Kalau boardnya sedikit sama dia, sama wakeboarding. Cuman bedanya kalau kitesurfing board dia ada foot strap seperti ini. Nanti kalau wakeboarding board itu ada binding dia seperti sepatu yang tinggi gitu. Oh ya, bedanya itu ya? Bedanya itu sama safe boardnya, bentuk boardnya. Kalau kitesurfing boardnya itu lebih ringan dia. Kalau wakeboarding itu lebih berat ya. Oke. Ya. Jadi kalau saya mau belajar persiapannya apa aja?
Kalau persiapan untuk kite surfing yang namanya olahraga air, jadi basic yang paling utama itu adalah renang. Kalau pas belajarnya itu ada lessonnya itu kita lengkapi dengan life jacket juga untuk keamanannya dia. Ya. Tapi ntar dipandu terus gitu ya? Dipandu ya itu. Asik ya Masnya. Jadi kita jelaskan untuk masalah papannya, papan surfingnya itu kiteboard namanya. Ya, itu ada banyak ukurannya untuk kiteboard. Ada ukurannya dari yang kecil sampai yang besar gitu. Dimana ukuran board yang kecil itu untuk para kiter itu yang udah profesional. Jadi dia perlu papan yang agak kecilan gitu. Jadi lebih agresif dia itu. Lebih kecil ya? Seperti ini lebih kecilan dia daripada yang ini gitu. Jadi beratnya juga lebih ringan dia. Lebih ringan. Ya, lebih ringan. Terus ada ini papan kite surfingnya ini dia bisa jalan dua arah. Di depan sama di belakang itu dia sama ya, pinnya ada dua, yang di depan sama di belakang. Bedanya papan surfing sama papan kite surfing itu, kalau papan surfing itu tidak ada foot strap-nya, tidak ada pegangan kakinya. Jadi untuk kite surfing ada pegangan kakinya. Jadi rancangan boardnya juga lebih kuat ya, lebih kuat daripada yang surfing biasa. Gitu. Pinnya 3 juga ya sama kayak surfing? Ya, sama. Pinnya sama bentuk boardnya sama dia. Nah, kalau ini harness ini tujuannya untuk megang powernya. Jadi karena power kite-nya itu tinggi dia, besar power kite-nya, jadi ndak mungkin bisa dipegang pakai tangan. Gitu. Jadi harus ada alat bantu yang dipasang di pinggang. Ya, biar lebih ngedorong itu juga ya? Ya, ini dipasang di pinggang. Nanti ada itu tali kite-nya itu ada penghubungnya. Ya. Dimana dipasangin di sini gitu untuk tali kite-nya. Jadi powernya itu enggak dipegang pakai tangan gitu. Tapi safe gitu, kalau ke bawah angin itu nggak akan ke banting-banting gitu? Enggak, kalau kite-nya yang ya dibilang kalau dari tahun 2006 sampai sekarang udah keamanan kite-nya itu dibikin lebih aman gitu daripada yang dulu. Dari control bar yang namanya control bar kite itu yang menyambung ke kite, di sana point powernya di sana, pengaturan powernya itu semua ada di control bar. Jadi safety di control bar dilengkapi safety juga di control barnya itu ada 2 safety. Jadi safety pertama itu sangat mudah sekali. Kalau udah dilepas control barnya, jadi kite-nya sama sekali tidak ada power. Tidak bakalan kite itu narik lagi gitu. Kalau udah dilepas control barnya. Kite-nya seperti ini dia. Ini ada juga ukurannya berbeda-beda dia. Ada yang ukuran dari kecil sampai yang besar. Itu juga tergantung dari speed anginnya sama berat badannya ya si pemain gitu. Ya. Oh, ini apa nih? Ini ada ini nih, apa? Ya, ada pompanya. Pompanya ya? Harus dipompa dulu ya? Ya, jadi kite-nya itu harus dipompa dulu sebelum dipakai. Itu ada biar dipompa, habis itu dipasangin talinya dia sampai udah lengkap baru bisa dinaikkan. Let's go, Matt. Kita belajar di sana. Oke, Mia, gue surfing ya. Wah, lengkap sekali penjelasan yang diberikan oleh Blik Adik tadi. Hingga saya merasakan menjadi seorang murid yang sedang berguru kitesurfing di sini. Pantas saja kalau tempat ini diberi nama Bali Kitesurfing School. Sekarang saatnya saya masuk ke tahap persiapan sebelum mencoba kitesurfing. Yang pertama kali harus kami lakukan adalah mempersiapkan kite atau layang-layang yang akan kita pakai. Layang-layangnya bukan sembarang layang-layang loh. Layang-layang ini terbuat dari bahan parasut kedap air berukuran lebar 14 meter. Di sepanjang tepi luar layang-layang ini terdapat bagian rongga yang diisi dengan udara melalui pompa. Tujuannya agar ketika layang-layang ini jatuh ke air, ia tetap mengapung. Sehingga si peselancar dapat dengan mudah menaikkan layang-layang itu kembali. Untuk mengendalikannya, layang-layang ini memiliki 4 helai tali sepanjang 29 meter yang dihubungkan pada sebuah kontrol bar yang terkait di ujung harness peselancar. Kontrol bar inilah yang berfungsi sebagai tongkat kemudi yang akan mengendalikan gerakan layang-layang sesuai arah angin. Wah, semua teori sudah saya dapatkan nih. Akan tetapi, sebelum mulai terjun ke air, saya masih harus melewati satu latihan terakhir di darat.
yaitu latihan mengendalikan layang-layang di darat. Wow, ternyata ini bukan hal yang mudah. Beberapa kali tubuh saya tak kuat menahan tarikan dari layang-layang ini. Kini layang-layang sudah berkembang menantang angin yang berhembus kencang. Semua teknik dan pelajaran dari para instruktur pun telah saya dapatkan. Maka tak ada hal lain yang saya inginkan saat ini selain mencoba bermain kitesurfing di atas laut. Let's go! You're digging deeper. Love is a creeper. Oke, great. Sekarang saatnya meluncur ke air. Hito ga arukeba michi ni naru. 水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Yo, ini dia momen yang sudah saya tunggu sejak menginjakan kaki di Bali kemarin. Mencoba merasakan tantangan pertama saya di Pulau Bali. Kami pun segera beranjak menuju bot kecil yang akan membawa saya ke tengah laut. Dan untuk kali ini, saya akan ditemani oleh Blikoma. Dia inilah jagoan kitesurfing di Bali. Lihat saja aksi dan kepiawaiannya bermain kitesurfing. Tak hanya meluncur di atas air, aksi akrobatik di udara pun sepertinya jadi hal yang mudah buat Blikoma.
Saya mulai kitesurfing dari finish sekolah 2004. Dari 2004 saya belajar sampai sekarang. Saya ambil instructor course, setelah 2 tahun saya belajar, saya jadi instructor. Baru saya punya school di sini di Bali. Ya, kalau kitesurfing itu lebih menantang, challenge-nya itu lebih banyak karena bisa jumping lebih tinggi, freestyle-nya lebih banyak. Kalau surfing kan cuma di ombak aja. Kalau kitesurfing bisa wave riding-nya lebih enak, jadinya nggak capek paddling gitu. Kalau lomba saya di Bali aja, sampai sekarang saya masih the best in Bali. Untuk freestyle, untuk maratonnya masih yang terbaik. Basic untuk pribadinya surfing itu lebih bagus. Kalau bisa surfing itu lebih gampang. Tapi yang utama wakeboardingnya dari behind, dari bootnya itu lebih fokus dia. Begitu perahu saya sampai di titik tujuan, segera saja saya menceburkan diri ke laut. Sebagai pengenalan awal, Beli Komang mengajarkan kepada saya teknik dragging terlebih dahulu. Teknik ini adalah bentuk penyesuaian posisi tubuh yang berdiri di atas wakeboard dengan mengendalikan layang-layang untuk membawa saya berjalan di atas air. Sepintas terlihat mudah, tapi begitu mencobanya, saya merasakan kesulitan. Konsentrasi saya harus terpecah jadi dua, mengendalikan layang-layang, juga mengendalikan papan wakeboard yang terpasang di kaki saya. Pengalaman ini saya rasakan berbeda dengan bermain surfing yang sudah terampil saya mainkan. Alhasil, saya pun dibuat jatuh bangun di atas air. Layang-layang yang tertiup angin seolah tak mau peduli dan terus ingin menerbangkan tubuh saya. Tapi saya tak boleh menyerah sampai di sini. Berulang kali saya terus berusaha untuk bisa merasakan sensasi meluncur di atas air. Hahaha. Meski berulang kali mencobanya, agaknya saya memerlukan waktu lebih lama lagi untuk mempelajari olahraga yang satu ini. Hingga waktu pun akhirnya menuntun saya untuk menepi ke pantai. Mengakhiri permainan kitesurfing ini dengan hasil yang belum membuat saya puas. Tapi tak apalah, bisa mencoba pengalaman baru ini saja sudah memberikan sensasi tersendiri dalam darah dan adrenalin saya. Biarlah untuk sementara saya menjadi penonton menyaksikan mereka yang asik menikmati serunya bermain kitesurf. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away.